Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Black Hat, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini cocok buat kalian yang suka dengan dunia hacker. Bercerita tentang seorang hacker jenius bernama Nicholas Hadway yang dipenjara karena kasus peretasan. Namun di tengah masa tahanannya, Nicholas mendapatkan tugas untuk menyelesaikan sebuah kasus peretasan yang dilakukan oleh hacker terkenal bernama Black Hat. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya gengs, kalau sudah yuk kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan ledakan yang terjadi di PLTN yang ada di Chaiwan, Hong Kong. Ledakan itu diduga akibat campur tangan seorang hacker, yang telah meretas sistem di dalam pembangkit nuklir. Kapten unit cyberwar yang bernama Chen Dawei, lalu ditugaskan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Untuk saat ini, pihak militer belum bisa menentukan apa motif dari si pelaku. Namun mereka akan tetap berusaha untuk menangkapnya. Demi keberhasilan misi kali ini, Dawei pun menawarkan agar pihak militer bekerja sama dengan agen Amerika Serikat yaitu FBI. Di sisi lain kita pun diperlihatkan pada seorang tahanan bernama Nicholas Hadway, yang ditangkap akibat kasus peretasan. Karena kejeniusannya, Nicholas dicurigai telah melakukan peretasan pada beberapa bank, meskipun ia sedang berada di dalam penjara. Akibat hal itu masa tahanan Nicholas pun akhirnya ditambah menjadi 13 tahun. Pada malam harinya Dawei memeriksa kode yang digunakan oleh para hacker, dan menemukan bahwa kode yang digunakan ternyata adalah hasil karyanya bersama salah satu teman kampusnya, saat ia masih berada di MIT. Karena kasus ini sangatlah besar ia pun meminta bantuan saudara perempuannya yang bernama Lian, yang merupakan seorang insinyur jaringan, untuk ikut menyelidiki kasus tersebut. Selain kasus pembangkit nuklir di Chaiwan, hacker yang sama ternyata juga meretas Chicago Mercantile Exchange, atau pasar saham yang ada di sana. Sehingga menyebabkan harga kedelai melambung tinggi. Beberapa waktu kemudian Dawei dan Lian bertemu dengan seorang agen khusus FBI yang bernama Karel Barrett. Mereka kemudian mengikuti sebuah rapat yang dipimpin oleh ahli forensik dari FBI. Setelah dianalisa, kode yang digunakan oleh si hacker dalam pasar saham, ternyata sama dengan kode yang ada di pembangkit nuklir. Dapat disimpulkan, kalau kedua kasus ini dilakukan oleh orang yang sama. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang ahli forensik, Dawei merasa penjelasannya masih kurang detail dan sedikit tidak sesuai dengan hasil pengamatannya. Oleh sebab itulah Dawei pun meminta bantuan Karel agar ia bisa merekrut seorang temannya, yang juga mengetahui tentang kode peretasan. Di mana orang yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Nicholas Hadway. Keesokan harinya seorang agen dari FBI YG datang menemui Nicholas di penjara. Ia mengatakan maksud dan tujuannya untuk merekrut Nicholas ke dalam tim investigasi kasus peretasan. Mengetahui betapa penting dirinya dalam investigasi itu, Nicholas pun menuntut agar hukuman penjaranya diringankan, jika ia nantinya bisa berhasil menangkap si hacker tersebut. Singkat cerita, Nicholas pun akhirnya bertemu dengan teman lamanya yaitu Dawei dan memulai proses investigasi. Mereka semua pun sampai di sebuah data center. Di sana Nicholas mulai menganalisa kode virus yang digunakan oleh para hacker untuk meledakkan pembangkit nuklir dan memanipulasi pasar saham. Seorang kepala pengawas bernama Jeff meyakinkan, kalau tidak mungkin ada orang yang telah meretas data center. Karena keamanannya menggunakan kata sandi dan juga sidik jarinya sendiri.
Namun setelah ditanya lebih lanjut, Jeff kemudian teringat pada rekan kerjanya yang belum lama ini mengundurkan diri bernama Lozano. Setelah diselidiki, Lozano ternyata hanyalah nama samaran, dan nama aslinya adalah Alonzo Reyes. Ia telah memanipulasi identitasnya, agar ia mendapatkan akses ke data center. Tak disangka Alonzo ternyata adalah bagian dari sebuah organisasi hacker yang disebut dengan nama Black Hat. Mengetahui hal itu, Nicholas dan Lien pun langsung menyelidiki Alonzo di kediamannya. Sayangnya saat itu Alonzo ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan indikasi terbunuh. Lien kemudian mencoba mencari informasi dari komputer Alonzo, dan menemukan sebuah pesan yang menunjukkan kalau Alonzo memiliki janji dengan seseorang untuk bertemu di sebuah kafe. Pada malam harinya Nicholas dan Lien pun pergi ke kafe yang dimaksud. Setelah menunggu cukup lama, Nicholas pun mulai menyelidiki sesuatu yang mencurigakan dari kafe tersebut. Ia kemudian menemukan sebuah ruangan, berisi kamera pengawas yang sejak tadi mengawasi mereka. Ia pun mengirimkan pesan pada si hacker, dan mengatakan kalau ia sedang mengejarnya. Saat Nicholas dan Lien akan pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman. Untung saja Nicholas memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, sehingga ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Di waktu yang sama, Dawei dan Karel berhasil menemukan rekening yang digunakan oleh para anggota Black Hat. Petunjuk yang ditemukan mengarahkan mereka, kalau rekening yang digunakan berada di Hong Kong. Sesampai di Hong Kong, Nicholas dan yang lainnya pun kembali melanjutkan penyelidikan pada beberapa orang yang diduga menggunakan rekening untuk pasar saham. Nicholas kemudian diminta untuk menganalisa sebuah data yang sebelumnya didapatkan. Dari analisanya, Nicholas menyimpulkan bahwa para anggota Black Hat berkomunikasi melalui satu titik yang sama. Dari hasil penyelidikan itu mereka pun berhasil menemukan beberapa nama yang terlibat dalam organisasi Black Hat. Di antaranya adalah seseorang bernama Elias Kassar. Saat Nicholas dan timnya menyerbu tempat persembunyian Kassar, mereka ternyata gagal menangkapnya, namun mereka menemukan sebuah transmisi Bluetooth yang diduga digunakan oleh para anggota Black Hat untuk berkomunikasi. Keesokan harinya, saat semua tim sedang memantau rekening Kassar dan anggota Black Hat, semua uangnya tiba-tiba berpindah ke rekening yang lain. Uang sebesar 200 juta dolar itu tiba-tiba berpindah ke sebuah bank yang ada di Macau. Mengetahui hal itu, Nicholas dan timnya langsung bergerak untuk menyerbu Kassar dan para anak buahnya di tempat persembunyian mereka. Nicholas dan yang lainnya pun menyerbu tempat persembunyian Kassar, dan baku tembak pun terjadi. Dari baku tembak yang terjadi, banyak anggota tim unit khusus yang gugur, namun mereka tetap gagal menangkap Kassar, karena Kassar dan para anak buahnya berhasil lolos dan kabur, dengan menggunakan sebuah speedboat. Setelah itu, Nicholas dan tim memutuskan untuk masuk ke lokasi peledakan nuklir, untuk mencari data arsip yang tersimpan di dalam ruang kontrol. Namun untuk masuk ke dalam ruangan kontrol, mereka diharuskan menggunakan seragam khusus. Karena suhu di ruangan itu telah berubah drastis akibat ledakan yang terjadi. Nicholas dan timnya berharap data yang mereka dapatkan di ruang kontrol nantinya bisa membawa mereka ke lokasi persembunyian para anggota Black Hat. Setelah mendapatkan data yang mereka inginkan, Lien pun mengakses isi dari data tersebut. Namun sayangnya setelah diperiksa isi dari data yang mereka dapatkan ternyata telah rusak akibat radiasi. Untuk memperbaiki data itu mereka membutuhkan sebuah perangkat lunak rahasia bernama Black Widow. Sebuah perangkat lunak rahasia milik NSA. Untuk mendapatkan akses menggunakan Black Widow, mereka harus meminta izin dari pihak NSA. Sayangnya NSA menolak untuk memberikan izin akses mereka pada Cina. Namun karena tidak ada cara lain, Nicholas pun terpaksa meretas sistem NSA untuk menggunakan Black Widow.
Dengan kejeniusannya Nicholas pun berhasil meretas sistem Black Widow yang sangat rahasia. Setelah menggunakan program itu, ia pun dapat memperbaiki data arsip, dan melacak alamat IP yang digunakan oleh organisasi Black Hat. Dari hasil analisanya mereka pun menemukan, bahwa server peretas kini berada di Jakarta. Tadi sangka server organisasi hacker paling menakutkan itu, ternyata sekarang berada di Jakarta. Di balik keberhasilan Nicholas, ia kini malah berstatus buronan internasional, karena ketahuan telah meretas perangkat Black Widow. Baik Karel dan Dawai keduanya diminta oleh masing-masing negara untuk mengembalikan Nicholas ke penjara. Namun karena mereka merasa misi ini masih belum selesai, keduanya pun terpaksa melanggar perintah negara, untuk membiarkan Nicholas menangkap para anggota organisasi Black Hat. Akibat hal itu, Dawai dan Nicholas pun berencana untuk pergi ke Jakarta secara ilegal. Karena kasusnya kini semakin rumit, Dawai pun khawatir akan keselamatan Lien. Jadi dia pun melarang Lien untuk ikut dengan mereka. Di tengah perjalanan menuju ke tempat penerbangan ilegal, salah satu anak buah Kasar diam-diam memasangkan alat pelacak di mobil Dawai. Saat Lien dan Nicholas berdebat tentang pelarian mereka, mobil Dawai diledakkan oleh pasukan Kasar, yang menyebabkan Dawai tewas di tempat. Tak lama kemudian Karel dan rekannya datang menyusul mereka. Keduanya pun berhasil menembak beberapa anak buah Kasar, sebelum mereka berdua akhirnya terbunuh. Menyadari situasi itu sangat berbahaya, Nicholas dan Lien pun terpaksa melarikan diri dengan menggunakan kereta bawah tanah. Akibat kematian Dawai dan banyak timnya, Nicholas dan Lien pun marah, sehingga mereka pun bertekad akan tetap menyelesaikan kasus ini, meskipun masing-masing negara tidak mendukung mereka. Mereka akhirnya menggunakan koneksi untuk membuat visa ilegal, dan menyewa pesawat ilegal ke Malaysia, sesuai dengan lokasi yang telah dilacak oleh Nicholas. Sesampainya di Malaysia mereka pun mendapatkan fakta, bahwa serangan yang terjadi di pembangkit nuklir, ternyata adalah sebuah uji coba untuk rencana yang jauh lebih besar. Di mana para anggota Black Hat berencana menyabotase tambang timah terbesar yang ada di Malaysia. Sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan dengan membeli opsi timah. Jika tambang timah di Malaysia dihancurkan, maka harga timah akan melambung tinggi, dan para anggota Black Hat akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari saham timah yang mereka punya. Sesampai di Jakarta Nicholas dan Lien menyiapkan strategi untuk menangkap para anggota Black Hat. Mereka kemudian meretas komputer ban, menguras rekening ban dari para hacker dan memaksa para hacker untuk menghubungi mereka. Setelah berhasil mengambil semua uang milik anggota Black Hat, Nicholas pun mendapatkan telepon dari pemimpin organisasi Black Hat yang bernama Sadak. Sadak menghubungi Nicholas dan bernegosiasi dengannya, agar mereka bisa bertemu secara langsung. Sebelum pertemuan itu Nicholas pun menyiapkan segala keperluan, mulai dari perlindungan diri, sampai senjata yang akan digunakan untuk membunuh Sadak dan para anak buahnya. Sementara Nicholas menyiapkan senjata, Lien bertugas untuk menyiapkan obat-obatan, agar nantinya jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka ia bisa secepatnya menyelamatkan Nicholas. Singkat cerita malam pertemuan pun akhirnya tiba. Dan mereka sepakat untuk bertemu di acara pagelaran seni yang diadakan di Monas. Dari kejauhan Lien melihat Sadak, Kasar dan para anak buahnya, dan memperingatkan Nicholas untuk berhati-hati. Di tengah keramaian itu, Nicholas pun berhasil membunuh satu persatu anggota Black Hat. Setelah membunuh Kasar dan para anak buahnya dengan sangat brutal, Nicholas pun akhirnya bertemu dengan Sadak, sang pemimpin organisasi Black Hat. Di tengah keramaian keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Namun pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Nicholas. Setelah pertarungan itu Nicholas pun bertemu dengan Lien dalam keadaan luka-luka, dan Lien segera mengobatinya. Beberapa hari kemudian Nicholas dan Lien berhasil membunuh semua anggota Black Hat, dan mendapatkan semua uang mereka. Dan film pun akhirnya selesai. It's not a
again. It's a rich thing.